Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe dan share. Juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update Rohmain Channel. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala alihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga kita semuanya dapat berkumpul bermuajah dalam rangka Allah yang rutinitas kita yakni kuliah subuh. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Allah menyampaikan salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى وأدبا معي وبعلمه وصلاته في دارين آمين قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام فقال هل على أمتي حساب فقال نعم عليهم حساب غير أبي بكر رضي الله تعالى عنه ليس عليه حساب يقال له يا أبا بكر ادخل الجنة قال لا ادخل الجنة حتى يدخل معي من حبني في دار الدنيا. Lanjutkan dari hadis yang kemarin, yakni An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala iltaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a Jibril alaihi salam. Bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bertemunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril dan berkata, hal ala ummati hisabun. Jadi Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat Jibril dan Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, hal ala ummati hisabun, apakah di antara umat-umatku dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Faqala na'am, dan malaikat Jibril berkata, ya. Alaihi hisab, dan semua umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan yang kemarin itu masih pertanyaan di alam kubur. Kalau sekarang sudah naik tingkatan lagi, yaitu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya tidak akan bisa lolos atau terlepas dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenikmatan yang besar itu adalah kenikmatan beriman kepada Allah. Nikmat iman itu adalah nikmat yang tertinggi puncaknya kenikmatan, yakni nikmat beriman kepada Allah dan Rasul. Alhamdulillah kita kumpul di sini karena keimanan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, kita kecintaannya kita nikmati ilmu sehingga kita dapat berkumpul sekelurahan Gandul. Tapi tidak semua, kalau semua sekelurahan Gandul agak bakalan semua. Ini aja alhamdulillah ini baru dibuka musola segini banyaknya. Kalau subuh-subuh biasanya begini Pak? Enggak. Ya alhamdulillah berkah ya banyak. Didatengin sekelurahan Gandul begini penuhnya karena kecintaan, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Banyak orang-orang tua kita, guru-guru kita yang senior di sini, karena keimanannya, karena kecintaannya majelis ilmu mau datang. Padahal yang misi itu mana saya masih anak-anak. Wah, anak aja udah punya anak. Masih anak-anak tapi belum punya anak. Kalau kitab yang saya baca, kitab Muspuriya, antara guru-guru kita di sini, seperti itu Muhammad Amin itu berapa kali hafal. Dan Mahmudi, dan Ustaz lainnya di sini, karena kecintaannya beliau sama majelis ilmu, karena kecintaannya kepada Allah, karena keimanannya begitu tinggi, sehingga mau duduk di sini, mau mendengarkan kita-kita yang muda-muda ini. Saya kata, Haji Abdullah, biarinlah yang muda sering-seringin misi buat regenerasi, biar yang tua-tua bisa melihat kita ketika kita kalau masih ada yang salah bisa dikasih tahu sama yang tua-tua. Alhamdulillah di Gandul kita disupport, anak-anak muda maju didukung sama yang tua-tua. Alhamdulillah punya nasihat-nasihat yang masuk kepada kita. Dan kita kumpul di sini, insya Allah akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kita kumpul di sini nggak main-main, nanti ada perhitungan, ada kesaksian-kesaksian yang bahwa kita beriman kepada Allah, sehingga kita mau kumpul di sini di majelis ilmu ini. Karena Jafar udah di surga di luar, saya belum, Habib Jafar bisa manggil saya. Ya Allah, itu si Jaki. Saya nyaksiin dia kumpul sama-sama kuliah subuh di Kelurahan Gandul. Alhamdulillah ya Beb ya. Nanti panggil saya Beb. Kalau dia udah duluan. Saya panggilkan yang di sini, Habib kenal mukanya gratis. Itu jemaah. Saya panggil Habib saksiin ini. Semuanya di sini menyaksikan, sama-sama menjadi saksi bahwa kita semuanya insya Allah orang yang baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Zaid Abi Bakr radhiyallahu taala anhu laisa alaihi hisab, kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu dan dia tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala lahu ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, udkhulul jannah, masuklah engkau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat Nabi ada yang memang sudah dijamin masuk surga tanpa hisabnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ummi Khadijatul Kubra, Ummi Aisyah Ridha, dan Fatimah Zahra, dan lainnya. Ada beberapa keluarga Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan sahabat-sahabat dari Rasulullah SAW masuk dalam surganya Allah tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga para nabi dan para wali Allah. Mereka pertama selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya selalu mengingat Allah, artinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dia berada. Artinya selalu hidup mengucapkan kalimat Allah, ucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afdalnya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Enteng di mulut, tapi timbangannya nanti akan berat. Mengucapkan karena itu adalah kalimat-kalimat kita menuhankan Allah, bahwa kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Salah satu bentuk keimanan kita, keyakinan kita tidak menuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir-zikir itu sering-sering kita ucapkan. Buat tasbih, sholat, mana-mana buat tasbih.
zikir, salawat, diiringi dengan salawat dan zikir dengan kalimat-kalimat tauhid. Karena para wali Allah Subhanahu wa taala itu hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengerjakan salat di awal waktunya. Afdal salat ala waktiha. Dan salat itu afdalnya adalah tepat pada waktunya. Kalau ada orang yang baru rajin mau sholat, dia telat dikit yang dikata, takutnya dia ngambek. Dia laparnya jam 2:30, biarin aja dah. Penting mau dia sholat. Cara bilanginnya yang diomelin, biarin dulu. Kalau dia udah mulai rajin nanti, baru pelan-pelan kita bilang. Ambil sholat, kalau tidak bilangin pelan-pelan. Ini kan ada orang yang agak pernah sholat, baru benar mulai salat. Salatnya 2:30 pakai dikata, salat apa? Zuhur, gua kira salat asar. Asalnya kita retik, akhirnya dia ngambek. Akhirnya dia kagak mau salat. Jangan. Biarin dulu. Karena kalau dia udah mulai baru pelan-pelan kita bilang. Kemudian para wali Allah itu yang ketiga, meringankan beban orang lain. Dari sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq, orang yang begitu dermawan. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali, semuanya selalu menolong kepada samanya, yang meringankan beban lain. Jika tetangganya, saudaranya yang memerlukan pertolongan, ditolong oleh beliau-beliau. Sayyidina Abu Bakar, seluruh harta yang dia punya diwakafkan kepada agama Islam, yaitu pada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Semua hartanya. Kalau kita mah udah dibagiin angkot juga kan masuknya ya. Alhamdulillah, jangan sampai baliknya kosong. Kalau kata sesuatu itu sering namanya. Kita infakkan sebagian harta kita, karena itu nanti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya udkhulul jannah, masuklah engkau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Abu Bakar tidak dihisab, maka malaikat pun langsung menyuruhnya, ya Abu Bakar, masuklah engkau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala, dan Abu Bakar berkata, la, tidak. La udkhulul jannah hatta yadkhulu ma'i man ahbani fi dari dunya. Aku tidak akan masuk pada surganya Allah Subhanahu wa taala sampai orang-orang yang mencintaiku di dunia masuk duluan surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya Abu Bakar Siddiq pada saudara-saudaranya, pada sahabat-sahabatnya mereka yang mencintai mereka. Dan dari hadis ini kemudian ada hikayat, ada sahabat yang lain sedang berjalan kemudian duduk di samping Nabi dengan kakinya atau betisnya berdarah. Kemudian Nabi bertanya, wahai Fulan, kenapa kakimu betismu berdarah? Kemudian sahabat Nabi bilang, kata ini si Fulan ini bilang, ya Rasulullah, tadi saya lewat ke sini, kemudian ada anjing betina kepunyaan wanita munafik menggigit kaki saya. Akhirnya ini orang kesel, ditenangin sama Rasul. Duduk di sini. Tapi obatin. Kemudian datang lagi. Sama kakinya betisnya berdarah juga. Ditanya sama Rasul. Hei Fulan, kenapa itu kakiku berdarah? Jawabannya sama. Tadi digigit oleh anjing betina kepunyaan si wanita yang munafik. Kata Rasul, wah ini anjing nggak benar nih, zamannya rabies, anjing gila mungkin ya. Kemudian kata Rasul, ayo sama-sama kita parangi, kita bunuh itu anjing. Sama-sama diparangi, ketemu dengan anjing, kemudian dengan mukjizat yang Allah kasih, Nabi pun Rasul pun berkata
kau gigit ini si fulan ini 2 orang sehingga betisnya berdarah. Kemudian anjing pun tersebut berkata, aku menggigit beliau berdua karena beliau begitu bencinya kepada sahabat mulia ini, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya ditanya sama Rasul, apakah engkau begitu bencinya kepada sahabatmu, yakni Abu Bakar Siddiq? Dan orang pun berkata, iya Rasulullah, aku benci kepada Abu Bakar Siddiq. Dan mulai saat itu dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anjing aja bisa tahu hati seseorang dia begitu bencinya kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka panjang kalau kita bahas orang-orang yang begitu bencinya dengan Sayyidina Ali dan lain-lain. Inilah sedikit hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwasanya kita ini semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Demikianlah, semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat semuanya. Dan jangan lupa di like, subscribe dan share. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar dapat menerima update Rohmain Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.